Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia. Ini adalah ibadah kita di tengah minggu, di mana bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini adalah tanggal 14 Februari 2024, di mana banyak orang merayakan Hari Kasih Sayang. Selain daripada itu, hari ini juga adalah hari yang penting buat bangsa dan negara kita, di mana seluruh warga negara Indonesia memberikan hak suara mereka, hak pilih mereka untuk memilih presiden sesuai dengan pemilihan mereka masing-masing. Kita patut berdoa supaya segala prosesnya berjalan dengan lancar. Apapun isu-isu yang sedang digaungkan, biarlah kerukunan tetap terjagai, biarlah tidak ada peperangan, tidak ada saling menyerang, tidak ada kerusuhan, semuanya tetap berjalan dengan baik. Setiap pihak akan melaksanakan dengan tanggung jawab dan setiap pihak juga akan secara ikhlas menerima hasil daripada pemungutan suara yang dilakukan pada hari ini. Kita berdoa supaya pada akhirnya terpilihlah seorang presiden dan seorang wakil presiden yang baru buat bangsa dan negara kita. Meskipun mungkin harus terjadi putaran yang kedua, kita juga akan terus berdoa mendukung sampai diresmikannya, dilantiknya pemimpin baru, pemerintahan baru buat bangsa dan negara kita. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Seperti biasa, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita tutup dengan doa syafaat. Sebelum tim pujian memimpin ibadah kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan, izinkan saya membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Tuhan yang hidup, di mana hari ini kami datang bersama-sama sebagai satu keluarga rohani, sebagai satu tubuh Kristus, datang kepada Tuhan, hendak memuji dan menyembah Tuhan, belajar daripada firman-Mu, dan kami mau Tuhan bersyafaat buat umat-Mu semua, buat bangsa dan negara kami. Beracaralah Tuhan di antara kami. Biarlah dalam ibadah ini kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berfokus kepada hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu-waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita puji dan sembah Tuhan bersama-sama. Salam saudara, mari kita untuk memuji Tuhan. Hari ini biarlah ada sukacita, damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, namamu indah.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Kita sudah menyanyikan pujian penyembahan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Seperti judul yang sudah seluruh jemaat tahu bahwa hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran mengenai hidup yang memuliakan Tuhan. Sebelumnya saya hendak bertanya kepada seluruh jemaat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, siapakah di antara kita yang mengetahui tujuan hidup Anda? Atau mungkin saya bertanya secara lugas, tahukah Anda mengenai tujuan hidup Anda? Setelah Anda menjadi Kristen, tahukah apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Mengapa Anda ada di dunia ini? Mengapa Anda diselamatkan? Mengapa Anda berada di dunia ini, dilahirkan, bekerja, sampai ke titik ini? Mengapa saya bertanya seperti itu? Kita perlu terus merenungkan kehidupan kita. Karena kalau kita tidak merenungkan pertanyaan ini, terkadang kita menjalani hidup kita asal-asalan. Kita menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang kita mau, kita ketahui, dan kita inginkan.
Seperti sebuah buku yang pernah saya baca. Penulis buku itu memberitahukan kepada para pembaca. Penulis buku Kristen ini memberitahu bahwa banyak orang Kristen tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Bisa seseorang bertahun-tahun menjadi Kristen, namun mereka menjalani kehidupan mereka dengan begitu berat dan tidak bisa menikmati. Bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya mereka berhenti di tengah jalan dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Meski mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan, dibenarkan, dan memiliki Allah yang sungguh berkuasa dalam hidup mereka, namun cara hidup mereka tidak menggambarkan bahwa mereka memiliki tujuan hidup. Jemaat Tuhan, ada beberapa tanda ketika seorang Kristen atau seorang percaya tidak mengetahui atau tidak menghidupi tujuan hidup mereka. Tanda yang pertama adalah ketika mereka secara terang-terangan tetap hidup dalam dosa. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan dosa. Namun entah kenapa mereka bisa dengan secara terbuka, mereka secara sengaja melakukan sebuah dosa. Itu adalah tanda bahwa mereka tidak menghidupi tujuan hidup. Lalu tanda yang berikutnya adalah kekurangan sukacita dan semangat dalam menjalaninya hari-hari. Tanda berikutnya tidak menemukan kepuasan dalam hidup. Tidak bisa menikmati hasil kerja keras mereka. Dan yang terakhir, mungkin tanda ini bisa kita perhatikan di sekitar kita, di mana tidak ada progres dalam hidup baik secara jasmani maupun secara rohani. Tidak ada pertumbuhan secara signifikan. Mungkin saya ambil contoh, sudah bekerja bertahun-tahun tetapi tidak ada pencapaian-pencapaian yang bisa dia miliki. Semuanya habis begitu saja, hilang begitu saja, tidak ada yang tersisa. Rasa-rasanya kemana semua hasil kerja keras tersebut? Ataupun kerja keras yang dialami selama ini tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupannya. Sama sekali tidak mau mungkin menghibur diri atau hanya mementingkan kepentingan orang lain atau kepentingan hobi semata. Nah, ini adalah tanda-tanda bagi seseorang Kristen yang hidup dengan tujuannya sendiri atau mereka tidak mengetahui tujuan ilahi sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Hari ini melalui firman yang saya bagikan, izinkan saya memberitahukan kepada Anda bahwa tema ini adalah salah satu tujuan dalam kehidupan kita, di mana tujuan hidup ilahi yang daripada Tuhan buat kita adalah kita harus hidup memuliakan Tuhan. Setelah kita mengalami yang baik yang daripada Allah, setelah kita menikmati berkat-berkat Allah, setelah kita menerima semua yang Tuhan berikan buat kita semua, jemaat Tuhan, kita tidak boleh hidup berdasarkan kesenangan kita, melainkan kita harus sanggup hidup untuk memuliakan Tuhan. Rick Warren pernah mengatakan seperti ini, hidup ini bukanlah tentang kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Secara sederhana, makna ini atau pernyataan ini memiliki makna buat kita semua bahwa kita tidak lagi mengendalikan diri kita sesuai dengan kehidupan kita sendiri. Tetapi kehidupan kita sepenuhnya dikendalikan dan ditujukan untuk kepada kemuliaan Allah saja. Kita tidak boleh hidup dengan apa yang kita suka, kita mau, selera kita, yang kita ingini, yang kita rencanakan. Tetapi semuanya harus kembali kepada kemuliaan Allah. Roma 11 ayat 36 menjadi dasar daripada kebenaran ini. Dikatakan seperti ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini secara lugas memberitahu, sesederhana apapun yang kita lakukan, sederhana apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ambil untuk sebuah keputusan,
apapun yang kita dengarkan untuk menjadi pertimbangan buat masa depan kita sekalipun, semuanya harus kembali kepada Dia. Karena berkat yang kita terima datangnya daripada Tuhan. Kesenangan yang bisa kita rasakan bersama dengan teman, keluarga, bersama anggota jemaat yang lain, itu datangnya daripada Tuhan. Dan oleh karena Tuhan sajalah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena apa yang bisa kita kerjakan. Semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Maka dengan begitu, kita harus mengembalikannya kepada Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 dari sebuah terjemahan mengatakan seperti ini. Merekalah umatku, aku telah menciptakan mereka untuk memuliakan aku. Jadi jemaat Tuhan, di awal ini saya mau menekankan kepada kita semua sekali lagi. Mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini bukan ditujukan untuk kita semata. Hidup kita adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Mari kita bisa hidup untuk terus memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hidup untuk kemuliaan Tuhan bukanlah sebuah beban. Banyak orang Kristen berpikir bahwa sungguh sulitlah hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena mereka harus menekan ego mereka, mereka harus menekan keinginan daging mereka, dan seterusnya. Jangan melihat ini sebagai sebuah beban. Hidup untuk memuliakan Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan pencapaian terbesar yang dapat kita capai dalam hidup kita, yang bisa kita nyatakan sebagai bukti rasa syukur, sebagai bentuk rasa syukur, sebagai tanda bahwa kita sudah menerima banyak dan hidup kita serahkan total kepada Allah untuk kemuliaannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pertanyaan buat kita semua adalah bagaimana supaya saya bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana memuliakan Tuhan dengan hidup kita? Terkadang kita tidak mengerti bagaimana melakukannya. Mungkin kita sudah tahu tujuan hidup ini, tetapi terkadang kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Kita tidak tahu bagaimana wujudnya. Nah, hari ini izinkan saya paling tidak memberitahukan 3 hal bentuk sederhana supaya di tahun 2024 ini kita hidup lebih baik. Kita hidup berorientasi kepada Tuhan. Kita hidup bertujuan kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kembali untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Kita bisa melakukannya melalui setiap perbuatan dan pekerjaan kita. Sesederhana apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, di hadapan Allah, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Korintus, supaya seluruh kehidupannya tidak menjadi batu sandungan, supaya kehidupan seluruh para jemaat Tuhan tetap membawa kemuliaan yang daripada Allah. Jemaat Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa hidup untuk memuliakan Tuhan itu hanyalah ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, seperti berkhotbah, seperti mengajar, berdoa, menginjil, dan lain sebagainya, hal-hal yang menyangkut tentang gereja. Memang apabila kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan cara yang berkenan, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Namun kita tidak boleh mengesampingkan hal-hal sederhana seperti soal makan dan minum. Tadi dikatakan soal makan dan minum itu harus juga dilakukan untuk kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita melihat cerita mengenai Daniel, dia memberikan sebuah teladan yang baik dalam kehidupannya. Dia memberikan teladan yang begitu elok untuk bisa kita lihat soal makan dan minum. Daniel mau memuliakan Tuhan.
Daniel pasal 1 ayat 8 berkata seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ketika orang-orang sezamannya pada saat itu, mereka hidup seturut dengan standar dunia yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran Taurat Tuhan. Daniel tidak kompromi, tidak bisa mentolerir soal makan dan minum. Dia melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Mungkin terdengar asing bagi teman-temannya, ini orang aneh sekali. Bukankah ini enak? Bukankah ini bergizi? Dan seterusnya. Namun Alkitab memberitahukan setelah peristiwa itu, setelah komitmen itu, Daniel diketemukan lebih berhikmat. Daniel diketemukan lebih sehat. Tentu bukan semata-mata karena makanan yang dia ambil, yang dia makan, yang dia pilih secara khusus. Tetapi ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dia dimampukan untuk hidup lebih baik karena dia berkomitmen untuk tidak menajiskan diri. Jemaat Tuhan, jika soal makan dan minum saja begitu penting untuk kita perhatikan, demikian juga dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Misalnya dengan cara kita berkata-kata, bersikap, dan mungkin berpikir. Sudahkah kita selama ini berkata-kata untuk memuliakan Tuhan? Khususnya mungkin di tengah kemarin ketika hangat-hangatnya masa kampanye paslon 1, 2, 3 yang kita pilih. Mungkin kita secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang buruk karena tidak satu pemahaman, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita sukai. Kita perlu mengubah cara hidup kita. Sesederhana apapun yang kita kerjakan, jangan sampai itu menurunkan nilai firman Allah. Karena tidak hati-hati, kita tidak sedang memuliakan Allah, bahkan kita menjadi sebuah batu sandungan di mana orang menjadi meremehkan, mungkin menjadi tidak suka terhadap Injil oleh karena apa yang kita perkatakan, oleh karena kita bersikap atau cara berpikir kita yang begitu duniawi. Mari kita perhatikan sejenak kehidupan kita dan kita ubah, kita kembalikan sesuai dengan kebenaran Allah, di mana kita harus sanggup memuliakan Allah dengan hal-hal sederhana. Melalui pekerjaan kita pun kita bisa memuliakan Allah. Rasul Paulus jelas mengatakan di beberapa kitab sesungguhnya yang dia tulis, dia secara spesifik memberitahukan kepada jemaat yang menjadi tujuan daripada suratnya untuk bisa memuliakan Allah melalui pekerjaan mereka. Saya ambil contoh, kita kutip dari Kolose pasal yang 3 ayat 22-23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dalam segala hal. Ayat ini ditulis ketika masih ada sistem perbudakan, di mana saat itu masih dipercayai dan legal untuk dilakukan. Dia berbicara kepada para budak, para hamba pada saat itu untuk bekerja kepada tuannya. Nah, hari ini tidak ada lagi sistem perbudakan. Masih ada sistem bekerja untuk di bawah orang lain, employment. Sebagai karyawan, sebagai staf daripada sebuah perusahaan atau dari sebuah keluarga. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasul Paulus memberitahukan cara untuk kita bisa memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita adalah dengan taat kepada Tuhan kita, taat kepada majikan kita, taat kepada mereka sebagaimana kita taat kepada Tuhan. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Karena pekerjaan itu dari Tuhan. Tentu saja majikan yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan buat kita yang terbaik.
Maka dengan begitu kita harus dengan penuh tanggung jawab bekerja dengan baik di bawah otoritas mereka. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita terus mengusahakan diri kita memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita. Bahkan dengan bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, masyarakat, dan pelayanan, itu adalah juga cara kita memuliakan Tuhan. Biarlah orang dapat merasakan sebuah rasa daripada kemuliaan Allah itu. Biarlah orang bisa mengecap kemuliaan Allah melalui kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menyatakan Kristus melalui perbuatan baik kita, melalui perbuatan yang penuh kasih dari hidup kita kepada mereka, mereka bisa melihat kemuliaan Allah itu. Orang Farisi dan para ahli Taurat sering mendapat teguran daripada Tuhan Yesus. Oleh karena apa yang mereka lakukan saat mereka berdoa, berpuasa, saat mereka memberi. Mereka melakukannya semata-mata untuk mencari perhatian orang. Mereka berdoa di ujung-ujung jalan supaya orang bisa melihat. Mereka berpuasa, dilihat orang bagaimana mereka begitu menderita berpuasa. Mereka melakukannya tidak dengan tulus hati, tetapi untuk mencari perhatian orang. Disitulah Yesus berkata bahwa mereka tidak beroleh upah apapun dari Bapa di surga. Karena yang mereka lakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk perhatian kepada dirinya sendiri. Jadi kuncinya, jika apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun yang kita kerjakan, semuanya itu haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Jika ada seseorang yang memuji kita, kita berkata bahwa kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan hal yang baik itu sehingga orang bisa melihatnya, bahkan memuji kita. Sekalipun orang memuji kita, tetaplah rendah hati dan katakan bahwa hanya kemuliaan bagi Tuhan. Janganlah kita menjadi sombong dan tinggi hati. Janganlah kita menjadi jumawa. Sebab hidup ini adalah sesungguhnya oleh karena kasih karunia Tuhan, dan kita harus tetap kembalikan itu kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama, cara kita hidup memuliakan Tuhan adalah melalui hal-hal sederhana yang kita lakukan dan melalui pekerjaan kita setiap harinya. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Yang kedua adalah memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebuah ayat firman Tuhan berkata seperti ini, 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Rasul Petrus menuliskan dalam kitab ini, dalam ayat ini secara spesifik, supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia. Kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan itulah yang membawa kemuliaan Tuhan. Begitu kita dilahirkan di dalam keluarga Tuhan, begitu kita diselamatkan, Tuhan ingin untuk kita bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Tahukah Anda mengenai itu? Tuhan mau supaya kita tidak terus menjadi kanak-kanak rohani. Tuhan mau supaya kita tidak puas menjadi balita rohani, bayi rohani. Tetapi kita bisa semakin bertumbuh, berkembang menjadi lebih dewasa. Bukan saja kita dirawat orang, tapi pada akhirnya kita bisa merawat orang lain pula. Kedewasaan rohani adalah ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam cara berpikir kita, dalam perasaan kita, dalam bertindak kita, kita bisa mencerminkan siapa Kristus buat orang-orang di sekitar kita. Semakin kita mengembangkan karakter seperti Kristus, semakin Anda memuliakan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, jangan berpuas diri dengan fase pertumbuhan rohani Anda. Engkau harus terus berusaha semakin serupa dengan Kristus. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, keputusan kita, yang kita kerjakan.
Biarlah itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan pernah kerjakan di dunia ini. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi roh Tuhan itu memulihkan keadaan kita, mengubahkan kita sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan, dan itu membawa kemuliaan Tuhan yang besar. Jemaat Tuhan, Tuhan telah memberi Anda kehidupan baru, dan sifat baru ketika Anda menerima Kristus itu diberikan menggantikan semua yang lama. Kini selama sisa hidup kita di bumi ini, Tuhan ingin melanjutkan proses pertumbuhan karakter kita. Tuhan mau terus memperbaharui, memproses karakter kita sehingga kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Filipi 1 ayat 11 dari terjemahan sederhana Indonesia berkata, saya juga berdoa kiranya hidup mereka benar di matamu ya Allah, dan menghasilkan banyak hal baik, yaitu perbuatan yang dikerjakan melalui kuasa Kristus Yesus untuk kemuliaan dan pujian bagimu. Rasul Paulus mengatakan buat kita semua sebuah doa yang baik melalui kitabnya, di mana kita bisa mengerjakan melalui kuasa Kristus demi atau untuk kemuliaan Tuhan dan pujian kepada Tuhan. Saya berdoa kita semua di tahun 2024 ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui pembacaan doa kita, melalui pembelajaran firman Tuhan yang kita lakukan hari kepada hari. Kita sudah masuk tahun kedua dalam belajar firman Tuhan bersama. Saya mendorong lanjutkan sehingga kita semakin bertumbuh. Cara berpikir kita diubahkan oleh Tuhan. Dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Nama Tuhan terus ditinggikan. Sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan. Bagaimana kedewasaan rohani kita? Masihkah bertumbuh? Bagaimana keadaan rohani kita? Apakah stagnan? Saya mendorong kita terus mengusahakannya. Sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Saat ujian Tuhan sedang Dia kerjakan dalam hidup kita, jangan bersungut-sungut. Jangan seperti orang Israel yang marah di padang gurun. Melainkan kita harus memuliakan Tuhan, sama seperti Paulus dan Silas yang dipenjara. Bagi orang yang terus mau bertumbuh ke arah Kristus, ketika menghadapi persoalan, maka ia akan memuliakan Tuhan dengan cara menyembah Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan dan mencari jawaban dari firman Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas. Ketika Tuhan izinkan masuk ke penjara, mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka tidak berseru kepada Tuhan dengan sebuah amarah, melainkan mereka menyembah Allah, menjaga keintiman dengan Tuhan di tengah penjara, dan merenungkan firman Tuhan yang mereka telah pelajari. Di poin yang kedua ini sekali lagi saya menekankan buat kita semua, apabila kita sedang melewati ujian, maka Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal yang lebih baik demi pertumbuhan iman kita. Tuhan yang dahsyat itu akan menolong kita. Tuhan yang dahsyat itu akan memberkati kita. Dan Tuhan yang dahsyat itu akan membuat sebuah pertumbuhan rohani buat kita semua. Karena masa terbaik buat kita bisa mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui keadaan yang sulit. Izinkan Allah memproses Anda sehingga kemuliaan Tuhan bisa terpancar oleh karena Anda bertumbuh terus di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bentuk apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika hidup kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi penuai jiwa.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan tidak ingin kasih dan tujuannya dirahasiakan. Begitu kita tahu sebenarnya mengenai firman itu, Tuhan mengharapkan kita membaginya dengan orang lain. Ini merupakan hak istimewa yang besar, di mana kita memperkenalkan orang lain kepada Kristus, di mana Yesus kita bawa kepada hidup seseorang, membantu mereka menemukan tujuan mereka dan mempersiapkan mereka untuk takdir yang kekal dalam hidup mereka, untuk kehidupan masa depan mereka yang kekal di dalam Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 15 dari terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Jadi semua hal yang kami alami itu terjadi demi kebaikan kalian. Allah menghendaki penderitaan kami supaya berita tentang kebaikan hatinya semakin disebarluaskan kepada banyak orang. Sehingga semakin melimpahlah ucapan syukur kepadanya. Dengan begitu Allah semakin dimuliakan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, setelah mereka mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, mereka tidak berhenti. Mereka melanjutkan berkat itu dengan memberitakannya kepada orang lain. Sebutkan tokoh Alkitab yang paling Anda kenal. Ada sebuah titik dalam kehidupan mereka di mana kuasa Allah itu disampaikan kepada orang lain, diberitakan kepada orang lain, sehingga mereka bisa mengalami kuasa yang sama yang terlebih dahulu mereka rasakan. Sehingga orang lain yang baru mendengar tentang Kristus itu bisa mengalami Kristus dalam hidup mereka dan hidup mereka diubahkan. Dengan begitu kemuliaan Allah dipancarkan, kemuliaan Allah dinyatakan, kemuliaan Allah bisa ditunjukkan, di mana banyak orang semakin merasakan Tuhan. Saya ambil salah satu contoh tokoh Alkitab yang mungkin banyak tidak kita bahas, yaitu Filipus. Kita bisa melihat bahwa di Alkitab ada dua jenis orang Filipus. Ada dua nama Filipus di Alkitab. Yang pertama adalah murid Yesus, dan yang kedua adalah seorang Filipus yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26-38. Orang atau Filipus ini adalah yang diperkenalkan untuk bisa membantu para murid melayani, di mana salah satunya adalah Stefanus pada saat itu. Kisah Rasul 6 ayat 3-5 berkata, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 dari orang di antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh, hikmat, dan supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, dan seterusnya. Filipus yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Filipus yang menjadi teman Stefanus melayani pada saat itu. Filipus kita kenal bahwa hidupnya memuliakan Tuhan. Dia fokus untuk melayani umat Tuhan. Dia orang yang dikenal baik, dia orang yang penuh dengan roh, dia orang yang penuh dengan hikmat, dan dia mau bergabung untuk melayani umat Tuhan, menopang para murid yang ada pada saat itu. Filipus adalah seseorang yang taat kepada perintah Tuhan. Kita bisa lihat itu di Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27 memberitahu, lalu berangkatlah Filipus. Filipus adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia tidak menunda perkataan Tuhan. Lalu Filipus membiarkan hidupnya diatur oleh Roh Kudus. Dan kita tahu pada akhirnya Filipus dibawa Tuhan untuk menjangkau jiwa, menjangkau para sida-sida dari Ethiopia. Mereka yang pada saat itu tidak mengerti mengenai Alkitab dituntun oleh Filipus. Filipus memberikan hidupnya sepenuhnya. Pada akhirnya mereka bisa dibaptiskan dan percaya kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan.
Sebuah contoh sederhana yang bisa kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul. Seorang Filipus memuliakan Allah dengan memberikan hidupnya. Di poin yang ketiga ini jemaat Tuhan, saya mau mendorong buat kita semua. Izinkan dirimu untuk dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa. Di tahun 2024 ini, biarlah Roh Kudus menyalakan hatimu kembali. Kebangkitan rohani terjadi. Sehingga ada kehausan dan kelaparan. Ada sebuah semangat yang kuat untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Tanpa kebangunan rohani, engkau tidak akan pernah berpikir bahwa engkau akan menjangkau jiwa. Hanya ketika hatimu terbakar oleh Roh. Hanya ketika hatimu dipenuhi dengan belas kasihan oleh Roh Kudus, maka kita bisa mempermuliakan Allah dengan menjangkau jiwa-jiwa. Saya berdoa buat kita semua. Di tahun 2024 ini, kita akan semakin dibangkitkan roh kita. Sehingga ada sebuah semangat yang baru. Semangat yang kokoh. Bukan saja semangat untuk bekerja. Bukan hanya semangat untuk melayani. Tetapi semangat untuk mencari jiwa. Membawa jiwa kepada Kristus. Bahkan membawa Kristus kepada mereka yang membutuhkan hari-hari ini. Jika ada yang sedang perlu didoakan, pergi, datangi dan doakan. Jika ada yang sakit, tawarkan kesembuhan yang daripada Yesus. Jika ada yang sedang kekurangan, membutuhkan sebuah pertolongan secara finansial sekalipun, jangan terburu-buru memberikan uang. Tetapi seperti yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu, khususnya Petrus dan Yohanes. Emas perak tidak ada padaku, di dalam nama Yesus berjalanlah. Maka berikanlah kuasa Yesus terlebih dahulu, sehingga mereka bisa melihat Tuhan dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Jemaat Tuhan, 3 bentuk untuk kita bisa memuliakan Tuhan telah saya sampaikan. Biarlah hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Melalui hidup kita dan pekerjaan kita. Melalui sebuah kerinduan untuk terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, memiliki sebuah kemauan untuk dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Hari ini kita semua akan semakin hidup memuliakan Allah. Tahun 2024, nama Tuhan semakin harum. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Melalui perubahan yang kita lakukan, komitmen yang kita ambil hari ini. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Allah yang hidup. Kami telah diingatkan kembali mengenai sebuah hal sederhana yang mungkin sudah terlupakan dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan untuk men-set kembali kehidupan kami yang mungkin arah kami sudah tidak sesuai dengan rencana Allah. Tidak sesuai dengan tujuan ilahi Allah. Mulai hari ini kami mau kembali kepada tujuan ilahi Allah. Bahwa hidup kami mau memuliakan Tuhan. Bahwa hidup kami untuk kesenangan Tuhan. Bahwa hidup kami untuk kebesaran nama Tuhan. Kami mau serupa dengan Engkau. Kami mau bertumbuh ke arah Engkau. Tutur kata kami, hidup kami, pikiran kami, semuanya tentang Kristus saja. Tolong kami semua Tuhan, supaya hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ku datang Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di setiap kami ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus,
kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Doa saya, kita semua akan semakin sadar, semakin berusaha untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi tentang hidup kita, tetapi tentang rencana Allah yang besar yang harus terjadi bagi kita semua. Kita akan melanjutkan dengan berdoa syafaat. Kita akan berdoa yang pertama, tentu buat proses pemilu yang sedang terjadi. Proses pemungutan yang dilakukan dari Sabang sampai Merauke biarlah berjalan dengan damai, berjalan dengan aman. Segala sesuatunya lancar dan kita bisa melihat hasil daripada pemungutan suara itu dengan baik. Yang kedua, kita akan berdoa buat seluruh keluarga kita yang ada di Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan terus campur tangan. Mungkin ada masa-masa yang sulit yang sedang dialami, supaya Tuhan yang akan menjagai. Ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang mungkin yang sedang sakit, ada yang sedang mengalami sebuah beban secara khusus dalam hidup mereka. Kita patut berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan yang terus campur tangan dalam kehidupan keluarga kita. Mari jemaat Tuhan, kita bersepakat di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur untuk sudah belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Saatnya kami mau bersyafaat Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau tahu apa yang sedang terjadi di tengah bangsa kami. Bangsa kami sedang melakukan pemungutan suara ya Tuhan. Pemilu presiden, pemilu legislatif sedang berlangsung ya Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan damai, semuanya berjalan dengan lancar. TPS Tuhan jagai dan lindungi. Jika ada pihak-pihak Tuhan yang mau hendak melakukan hal yang buruk, hal yang jahat, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menggagalkannya. Supaya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya Tuhan. Sehingga terpilihlah pasangan pemerintahan yang baru, presiden dan wakil presiden, pilihan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati hasil daripada segala sesuatunya. Tuhan mengangkat presiden yang baru buat kami semua. Kami sungguh berserah kepada Allah. Siapapun yang terpilih Tuhan, itulah yang terbaik buat kami. Karena Engkau Allah yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Engkau Allah yang sudah berencana terhadap apa yang akan terjadi buat bangsa kami. Doa kami ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Mungkin kami ada kesenangan, ada preferensi masing-masing ya Tuhan. Paslon 1, 2 maupun 3 ya Tuhan. Tapi hari ini, di hari terakhir daripada pemilihan, kami mau ya Tuhan menyerahkan itu kembali kepada Allah. Bukan lagi menurut kehendak kami, bukan lagi menurut kesenangan kami, tetapi Allah lah yang memegang kendali atas semuanya. Kami berdoa kerukunan tetap terjadi. Tidak ada kerusuhan, tidak ada huru-hara, tidak ada kehancuran, menghancurkan apapun itu Tuhan secara fisik maupun secara mental satu dengan yang lain. Kerukunan kembali terjadi di tengah keluarga, kerukunan terjadi di tengah masyarakat, kerukunan kembali terjadi di tengah gereja sekalipun ya Tuhan. Kami mau kembali saling mengasihi, melupakan apa yang sudah dan menantikan apa yang menjadi penggenapan Allah bagi bangsa kami. Kami berdoa, Tuhan tetap pegang kendali atas segala sesuatunya. Tuhan Yesus, beracaralah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kerjakanlah sesuatu yang baik buat bangsa kami.
Kami mau bangsa kami maju. Kami mau bangsa kami lebih baik. Kami mau supaya terjadi terus pemulihan bagi bangsa ini Tuhan. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat keluarga kami. Hamba tergerak berdoa buat seluruh keluarga kami yang ada di Indonesia. Mungkin ada sebagian dari mereka yang sakit. Biarlah Tuhan yang akan menjamah mereka. Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Apapun yang menjadi beban mereka, Tuhan campur tanganlah. Angkatlah setiap penyakit mereka. Gantikan dengan kesehatan yang baru di dalam nama Yesus. Hamba percaya Allah kami penyembuh ilahi. Allah kami pelaku mujizat. Allah kami sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Lakukanlah itu Tuhan di tengah keluarga kami. Jika ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan menolong. Jika ada yang sedang ujian, belajar ya Tuhan. Tuhan, berikanlah sekolah yang terbaik, berikanlah hasil yang terbaik, supaya masa depan keturunan kami Tuhan bisa lebih baik ya Tuhan melalui pendidikan yang mereka sedang kejar dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Campur tanganlah atas kehidupan mereka semua di dalam nama Yesus. Kami sudah melakukan ibadah kami. Kami mau menutup ibadah kami pada saat ini. Melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kerjakanlah Tuhan. Semuanya itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Supaya yang kami kerjakan berhasil. Supaya yang kami kerjakan menjadi lebih baik. Karena ada Allah yang di pihak kami. Kami tutup ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saya mendorong kita semua. Mari kita mengangkat tangan kita sejenak untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Bila kasih anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Kami akan menikmati berkat-berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktu dan atensinya. Saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan sehat dan sanggup menyelesaikan setiap tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.